mendiskusikan tentang hal-hal ini. Tapi itu dia, Masya Allah doa kita sampai membuat teman-teman kita tetap tabah. Kemudian Allah jauhkan dari mara bahaya dan selamat. Istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Kita istighfar akan dia bermuara tulang tungging untuk mendelete, menghapus kekhilafan kita ya, karena semua kegiatan kita, pikiran kita, niatan kita, baik yang baru diniatkan, yang sudah dilakukan, setelah diteliti tersimpan di tulang tungging, tulang ekor. Coba pegang dulu, ada nggak tulangnya? Oh, takut lupa. Ada ya? Iya, ya. Perjalanan kaki kita ini semana kita melangkah, dia tersimpan di tulang tungging, ya. Namun Allah sudah siapkan sebuah tools untuk pada saat kita khilaf, pada saat kita melakukan hal-hal yang batil gitu ya. Termasuk juga menunda kebajikan gitu ya. Sebetulnya kita ada kebajikan tapi kita tunda, itu juga semua tersimpan di tulang tungging, ya. Kita hapus dengan istighfar ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Baik teman-teman, kita angkat tangannya. Kita buka doa kita dengan mengirimkan Fatihah pada junjungan kita Rasulullah SAW. Dan kita dengan itu maka segala sinyal yang ada di tubuh kita, segala nur yang ada di tubuh kita, segala badan bioplasmik yang ada di tubuh kita, insya Allah berjumpa Rasulullah. Ya. Ila hidratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, rasakan kita berjumpa Rasulullah. Ada Rasulullah di depan kita dengan tulisan Muhammad Rasulullah yang berpendar dengan cahaya yang luar biasa. Salam alaika ya Rasulullah. Salam alaika ya Nabiyullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih ya Allah. Kau kirimkan Rasulmu yang bernama Muhammad, orang yang penuh cinta, orang yang penuh kasih, penyabar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, kenali kami ya Rasulullah sebagai pengikutmu yang selalu berusaha dan berikhtiar mengikuti apa yang engkau perintahkan. Kenali kami ya Rasulullah. Kenali kami ya Rasulullah. Teman-teman, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk para pejuang-pejuang, para sahabat-sahabat yang ada di seluruh Indonesia, yang berusaha untuk memberikan apa yang harus dilakukan negara ini. Bayangkan doa kita sampai pada mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Karim, ya Mujid, ya Aziz. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kami ketabahan ya Allah. Berikan kami kesadaran ya Allah, dan berikan kami juga kesabaran ya Allah. Berikan kami segalanya yang membuat kami sabar untuk menjalani hari-hari kami di negara ini ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, lindungi saudara-saudara kami dari kezaliman ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, beri kekuatan pada saudara-saudara kami ya Allah, beri ketabahan saudara-saudara kami ya Allah, berikan juga kesehatan pada saudara-saudara kami ya Allah. Di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh luar biasa, penuh hikmah, penuh cahaya, kami mohon ya Allah, jaga negara ini ya Allah, lindungi dari mara bahaya ya Allah. Kami cinta negara ini ya Allah, kami cinta negeri ini ya Allah, karena negeri ini sangat indah, sangat kaya yang Engkau anugerahkan pada kami ya Rob. Kami mohon selalu petunjuk-Mu ya Rob, agar kami senantiasa ya Allah tetap dalam ukhuwah Islamiyah, tetap dalam kebaikan, tetap dalam keselamatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Kita sama-sama berjuang ya Bu. Sahabat-sahabat kita juga sedang berjuang. Kita juga sedang berjuang dalam berilmu ya. Mudah-mudahan Rumil senantiasa Allah beri keberkahan. Rumil senantiasa Allah berikan kemudahan ya, dan berikan kesuksesan ya. Ya. Baik, maaf Ibu punten. Ya. Hari ini kita cerita lagi tentang mana nih penting nih. Astagfirullah. Hari ini kita akan cerita lagi sama-sama, belajar bersama-sama tentang hal-hal yang bisa membuat keluarga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah ya. Setuju ya Bu? Hari ini kita ya ada judul yang kita akan sama-sama cerita atau membahasnya, mengenal dan memahami bahasa kasih pasangan hidup. Kasih. Makasih. Ar-Rahman ya. Iya. Ini warnanya jadi ungu atau memang warnanya ungu? Gak apa-apa. Yang penting bisa kelihatan ya. Iya, baik. Ibu, siapa yang sudah menikahnya di atas 25 tahun? Oh, Masya Allah. Wow, barakallah, Masya Allah, ya Allah. Masya Allah ya. Tetap setia. Ya Allah. Gak apa-apa. Kata ibu, mau gimana lagi kata ibu ya. Ya, mudah-mudahan setiap kita belajar dari Rumil, kita tambah cinta suami, tambah cinta anak-anak, tambah cinta orang tua kita, tambah cinta saudara-saudara, tambah cinta mertua. Siapa yang masih punya mertua? Alhamdulillah. Ibu mertua, ibu mertua.
Iya, waktu itu kita sudah belajar ya, ibu mertua harus diberikan kebahagiaan dan kesenangan ya. Kenapa coba ingat? Karena sinyalnya ibu mertua kita itulah yang ada di suami kita. Ingat ya pelajaran itu ya. Kalau teman-teman lupa atau yang hari ini baru datang, silakan lihat di YouTube-nya Rumil. Ya. Jadi sinyalnya, sinyal ibu yang dari mitokondrianya ibu ini akan ke suami. Sehingga kalau ibu mertua ya, kalau ibu mertua sedih, maka suami 3 kali sedih. Kalau ibu mertua bahagia, maka suami 3 kali bahagia. Maka siapa yang harus diberikan kesenangan dan kebahagiaan? Ibu mertua. Walaupun tidak cocok. Itu biasa. Ya, iya, tapi bikinlah dia senang, bikinlah dia bahagia. Ya, kalau mau suami kita 3 kali, ya. Siapa punya anak laki? Ajarkan dari kecil. Dirimu milik ibumu. Yeah. Ajarkan istrimu untuk bahagiakan ibumu. Saya anak lakinya 4. Namanya Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Ya Allah, Jawa banget. Tadinya kalau satu lagi laki-laki mau dikasih nama Jalu. Tapi alhamdulillah qadarallahnya yang kelima perempuan, alhamdulillah ya. Baik. Jadi kita sudah banyak ya sebetulnya masih banyak banget ilmu-ilmunya luar biasa ya. Tetapi kita tambahkan ini ya, bahasa kasih. Ya. Ini agak ekstrim kalimatnya. Apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Apakah semakin besar rasa cintanya atau pudar? Oh, terdengar ada kalimat jawaban pudar. Tergantung situasi. Allahu Akbar. Yang bagaimana yang membuat pudar? Situasi bagaimana yang membuat pudar? Hah? Tanggal tua, ya Allah. Aduh. Situasi yang bagaimana yang membuat perasaan kita berbinar-binar cinta kita pada pasangan hidup kita? THR. Ya Allah, berarti cuma setahun sekali. Aduh. Baik. Ya. Begini. Kita nih kalau nggak banyak bertaklim pasti cinta pudar. Saya bersyukur sekali, subhanallah, masya Allah ya, tabarakallah Ibu Vera bikin sekolah ini. Ini sekolahan loh ini. Ya, sekolah Rumil, rumah ilmu, masya Allah ya. Sebentar lagi lulusan sini ada titelnya, certified. Ya, istri soleha. CIS, certified istri soleha. Wah, ya, ya. Kita kalau nggak banyak belajar, masya Allah. Karena perbedaan laki-laki perempuan kita selalu misunderstand ya. Sudah pernah ya, ingat ya? Jadi kita sudah belajar tentang perbedaan laki-laki perempuan. Insya Allah tambah paham, tambah sayang. Kita sudah belajar watak, ingat? Kebutuhan emosi suami lewat watak. Kita sudah belajar emosi. Sekarang kita belajar lebih dalam lagi adalah bahasa kasih. Ini unik ini ya. Iya. Ada teman saya kena habis reuni ya. Kemarin ada teman saya curhat begini. Kebetulan laki-laki nih. Aisyah. Iya, kenapa? Ini karena temen SMA ya. Gue heran. Apaan sih lo? Heran apa? Gue tuh udah puji-puji bini gue ya. Gue udah bilang gue cinta sama lo. Gue gak bisa hidup sama lo. Lo lah segalanya bagiku. Gitu ya. Tapi dia masih marah juga. Terus malah dia bilangin gue, ya, lo gak pernah buat apa-apa. Wah, ya, tempat sampah lo sering lupa angkat. Istrinya ngomong gitu. Ya.
barang-barang susah banget lo atur kembali, gitu kan? Oh, bini lo ngomong gitu? Iya Aisyah. Kenapa ya? Kan katanya perempuan senang dipuji-puji. Saya udah puji malah dia marah. Terus lama-lama pudar cintaku padanya. Wow. Waktu itu berapa hari yang lalu tuh saya buka puasa sama-sama teman-teman Al-Azhar 87. Barangkali ada teman-teman di sini, Mbak Era mana? Untuk santunan 1000 anak yatim. Di sela-sela itulah dia tahu karena saya senang kasih konseling, dia tanya sama saya. Saya bilang gini, kamu harus belajar banyak. Kemana Aisyah? Sayangnya Rumil untuk ibu-ibu. Jadi gimana Aisyah? Buka YouTube Rumil, cari dokter Aisyah Dahlan. Masya Allah. Karena dia baru belajar dari awal ya. Nah sekarang bahasa kasih, Masya Allah ya. Nah ini, jadi setelah kita udah belajar banyak dan kita tentu sudah tahu, dan itu yang nomor satu harus dipegang, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, itu harus dipegang. Ditambah lagi ilmu-ilmu yang mendalam dari penelitian-penelitian, Masya Allah ya. Jadi ada sesuatu yang kita harus tambahkan. Apa itu? Rupanya suami istri itu berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Bahasa. Maksudnya apa Bu Aisyah? Nanti kita belajar ya. Di dunia ada bahasa kan Bun? Banyak ya. Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa semuanya ada bahasa. Kebayang nggak Ibu kalau seorang nih orang Arab bilang ana uhibbu anti ya, tapi bilangnya sama orang Cina yang sama sekali nggak pernah belajar bahasa Arab. Sebesar-besarnya dan seulang-ulangnya orang Arab ini bilang ana uhibbu anti ya habibi, Masya Allah gitu ya. Itu orang Cina ayah sesek ini ya, nggak ngerti. Walaupun ini yang orang Arab ini menceritakan atau mengatakan saya cinta padamu atau saya suka samamu dengan penuh ya cinta, tetapi diutarakan pada orang Cina yang sama sekali nggak pernah belajar bahasa Arab, Cina asli ya, karena ada juga Cina Arab, nah Cina asli ya. Nah itu seperti itu juga rupanya kita selama ini. Saya juga baru tersadar selama ini saya cerita atau saya mengungkapkan rasa cinta sama suami ya, tapi dia tidak paham. Kok bisa Bu Aisyah? Bukannya sama bahasa kita, sama-sama bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia, tetapi bahasa kasih itu ada perbedaannya ya. Kita belajar apa sih bahasa kasih. Kenapa enggak bahasa kasih sayang? Bahasa kasih dulu. Bahasa kasih itu cara mengutarakan cinta yang dilakukan dan dimengerti oleh orang lain. Mengutarakan cinta ya yang dilakukan dan dimengerti orang lain. Masih bingung? Hebat. Tapi kenapa cuma bahasa kasih Bu Aisyah? Justru kita kasih dulu, maka akan dapat sayang dan cinta. Ini namanya bahasa kasih, ya bahasa kasih. Ini internasional, ya. Love languages, ya love language. Ada istilah the five love languages. Ini istilah internasional secara psikologi dan ini disebut oleh seorang dokter yang bernama Dr. Gary Kempton, ya. Tetapi ini semua diajarkan dalam ad-dinul Islam. Hanya kita mencoba untuk mensistematikan ya, supaya sistematis. Sekarang gini. Kita harus mempelajari dasar-dasar bahasa kasih pasangan kita jika kita ingin menjadi komunikator cinta yang efektif. Waduh, apalagi nih Bu Aisyah? Ya. Baik. 5 jenis bahasa kasih. Ini saya minta dihafal ya. Dihafalkan, nanti abis ini ada tesnya. 1, kata-kata pendukung atau pujian. Ini bahasa kasih.
Ya. Apakah itu memuji? Apakah itu membesarkan hati? Ya. Apakah itu kata-kata yang ramah? Ini masuk kategori sini. Bahasa kasih. Ada kasus juga seorang istri kesel sama suaminya. Karena apa? Istrinya minta kamarnya dicat baru. Terus saya tanya, ibu sudah bilang sama suaminya? Sudah Bu Aisyah, sudah sejak 9 bulan yang lalu. Tapi dia gak kerja-kerjain. Oh ya? Iya. Ibu bilangnya gimana? Udah bilang bahasanya lembut. Mas, tuh dong kamar dicat baru. Oh, saya udah langsung tahu nih, ada keliru nih cara penyampaiannya. Ya, oke. Suami ibu jadinya senangnya apa? Tapi Bu Aisyah kalau cuci mobil ya Allah, itu kinclong banget, dilapisi itu lilin-lilin mobilnya. Wax ya? Oh gitu. Berarti dia rajin dong? Iya sebetulnya rajin. Cuman kamar aja dia nggak mau cat. Nggak, saya harus cari tahu dulu. Ini suaminya nggak mau ngecat kamar, rajin apa males? Maka saya tanya, apa yang dia lakukan setiap hari? Nyuci mobil, seperti apa? Kinclong banget, berarti rajin dong. Iya. Gimana ya Bu Aisyah ya? Boleh nggak saya kasih tahu kamu? Saya bilang sama istri ini. Apa Bu? Stop untuk suruh suamimu ngecat kamar. Loh, kok disuruh stop? Bukannya kan saya memang mau dia suruh ngecat kamar. Kamu stop ngomongnya, nanti dia ngecat. Lihat, percaya sama saya. So tahu banget ya. Bisa begitu Bu Aisyah? Iya. Dia mulai gak percaya nih istri nih. Kayaknya gue salah datang nih. Kata si dalam hati, kelihatan dari mukanya tuh. Kita kalau udah curhat 21 tahun sama orang udah kelihatan mukanya tuh. Kalau mulai-mulai denial itu yang menolak gitu kan. Oke. Lah ibu ngapain datang sama saya? Ibu datang sama saya kan? Nah kalau orang yang kayak gini harus agak-agak tegas. Nggak boleh terlalu lembut. Ibu datang sama saya kan? Mau dapat nasihat dari saya? Iya Bu Aisyah, ikutin. Jadi saya jangan minta lagi dia cat kamar. Iya. Terus saya harus apa? Ibu puji terus suami ibu. Saya keren banget ya, kamu nyuci mobilnya sampai kinclong kayak gini. Setiap apa yang dia lakukan ibu puji. Hah? Terus kapan ngecat kamarnya? Udah ikut aja dulu. Emang ya ibu-ibu 20.000 kata ya? Dinasehatin ya? Iya oke. Benar. 3 minggu berikutnya dia datang. Bu Aisyah, kamar saya sudah dicat. What? Ibu suruh? Enggak kan ibu bilang suruh stop nyuruhnya. Oke, terus ibu apa? Bu Aisyah kan suruh saya muji dia setiap apa yang setelah dia lakukan. Iya, akhirnya dia ngecat kamar. Betul kan? Iya. Itu namanya bahasa kasih, kata-kata pendukung. Kalau suami kita termasuk orang yang bahasa kasihnya adalah pujian, maka kalau mau nyuruh sesuatu puji dulu. Gitu. Tapi yang ikhlas dong. Jangan-jangan ibu terinspirasi gara-gara cerita ini. Ngecat kamar. Ya? Iya. Ini kata-kata pendukung pujian termasuk itu kata-kata yang ramah, kata-kata yang membesarkan hati. Terkadang ada pasangan kita, dia punya bakat, dia punya potensi, dia punya kehebatan, cuman ragu. Ada cerita lagi. Istrinya tuh seneng banget nulis artikel tapi di bukan di majalah tapi di tulisannya dia sendiri gitu ya, dia ngetik gitu. Iya blog ya, blog ya namanya ya. Ya, ini maaf ini zaman kolonial jadi nggak tahu. Nah, jadi suaminya suatu ketika sudah 5 tahun istrinya nulis gitu, suaminya suatu ketika baca bagus ya, gitu.
Terus dia datang sama istrinya, sayang, itu tulisanmu bagus loh, ya. Coba kamu kirim ke artikel majalah situ, biar orang pada tahu semuanya kan gitu ya. Terus istrinya gitu, apa iya? Ah biasa aja, enggak bagus banget, ah biasa aja. Kenapa? Karena istrinya pernah tahun lalu kirim ke artikel ke majalah ditolak. Tahun lalu ya, ini tulisan sekarang. Betul bagus, percaya sama saya kan suamimu. Oh, suaminya pergi, tuh istri bengong dia langsung. Apa iya ya? Oh, tahun lalu kan saya ditolak oleh majalah. Sekarang berarti ada kemajuan saya dalam menulis. Oh iya, ya sudah. Akhirnya minggu depannya dia masukkan ke majalah-majalah dan akhirnya betul-betul bagus dan akhirnya menjadi penulis majalah tetap. Dia lakukan karena ada kata-kata pendukung dari pasangan hidupnya gitu. Ya, berarti bahasa kasihnya dia adalah pujian. Ya. Ada lagi kah bahasa kasih? Ada. Saat-saat mengesankan atau waktu. Ada kasus lagi gini. Kita ngomong kasus nggak apa-apa ya, soalnya saya bertahun-tahun penuh kasus. Maksudnya penuh kasus yang ditangani ya. Ada seorang istri gini, Bu Aisyah, suami saya tuh muji terus. Saya sih seneng, cuman kayaknya ada sesuatu yang kurang apa ya. Kenapa? Ibu kenapa maunya? Dia itu selalu pergi, saya selalu ditinggal. Ya, jadi saya nggak punya waktu sama-sama dia. Itu saya nggak srek banget. Tapi suami ibu muji terus, iya muji terus, tapi kok nggak srek, kenapa nggak ada waktu? Berarti bahasa kasih dia adalah waktu. Ya, saat-saat yang mengesankan, waktu. Nggak semua orang ya bahasa kasihnya waktu juga. Ada ibu begini, ada istri begini. Saya mah biarin, suami saya pergi biarin. Ada yang begitu kan? Asal apa? Asal dia kalau ketemu muji gue. Berarti bahasa kasihnya pujian, bukan waktu. Ya. Nah, waktu yang mengesankan itu yang kayak apa? Apakah dia ada dan kita ada? Ya. Yang diminta adalah kebersamaan, bukan kedekatan. Ya. Kita di restoran kan ada orang dekat kita. Itu namanya kedekatan. Tapi tidak kebersamaan karena tidak sama-sama membahas sesuatu gitu. Waktu yang diminta di sini adalah juga yang enggak lama, tapi ya sama-sama ngomong dan sama-sama matanya berbinar-binar gitu. Umi, apa? Cantik banget sih hari ini. Ada tuh perempuan kayak gitu ya. Makanya kalau dipuji langsung Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Abi. Langsung ingat ilmu kita, laki-laki tidak suka ditatap mata, kalau suami lihat kita langsung tunduk. Merahnya bukan lagi blush on, tapi betul-betul dari dalam gitu ya. Iya. Ngobrol sana sini tentang anak sekitar 30 menit ya. Sama-sama tidak sambil pegang PA gitu. Itu yang disebut saat-saat mengesankan. Seorang bapak ya, dia gilingkan itu bola sama anaknya sambil lihat anaknya, oh ya, itu juga saat-saat mengesankan karena betul-betul memperhatikan. Lain yang seorang bapak pegang gadget, itu bukan waktu mengesankan. Ya. Kita 8 jam di kamar, suami pegang gadget, istri juga pegang gadget 8 jam. Itu bukan waktu mengesankan. Kecuali waktu pegang gadget dan gadget kita chattingan. Saya sering begitu, karena saya tahu laki-laki senang benda dan sekarang era gadget. Saya senang tuh, apalagi Ramadan. Kan suami sampai di rumah jam 12 malam kan udah gak bisa ngomong kan. Tapi mukanya ke gadget kan. Saya tanya, Mas mau sahur apa?
Suami saya di sini nih. Telur aja deh. Alhamdulillah. Ini juga waktu mengesankan di era milenial. Paham ya? Kalau zaman dulu nggak ada, suami istri sore-sore duduk gitu, ya Allah ya. Apa yang dilakukan? Suami ngobrol-ngobrol, tiba-tiba suami kentut. Bapak-bapak kan senang banget kentut depan istrinya kan, pernah saya bahas waktu itu kan? Iya, dan jadikan itu momen kebahagiaan, momen romantis. Kita yang ibu-ibu gitu, apaan sih kentut? Gitu. Allah suka aja. Itu juga waktu-waktu mengesankan, Insya Allah. Ya, oke ya. Apalagi bahasa kasih? Sentuhan fisik. Siapa yang dikit-dikit suaminya peluk ibu? Tidak di dalam kamar loh. Jalan aja ibu diginiin. Ada? Berarti suami kita bahasa kasihnya sentuhan fisik. Kalau suami saya enggak. Disuruh baru, Mas, pegang dong. Hilang loh bininya nih. Bener loh, pernah suatu ketika suami saya kalau jalan kan selalu di depan. Ya, dia bukan bahasa kasih sentuhan fisik, dia di depan. Saya jalan di belakangnya. Maklum ya kalau sekarang jalannya, tengah jalan ketemu tuh, Bu Aisyah, gitu kan. Saya berhenti lah, cium-cium foto-foto, itu dia sudah di 2 kilo. Dia balik, mana biniku? Mana biniku? Ya, itu. Nah, ada pasangan hidup yang begini. Dikit-dikit meluk, dikit-dikit usap-usap kepala, dikit-dikit tepok-tepok. Itu berarti bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ada juga kita peluk-peluk dia gini tanpa rasa. Ada ya? Sebel nggak Bu? Banget. Kalau nggak punya ilmu. Ya, coba tes deh kalau suami ibu-ibu peluk-peluk itu dan dia agak begini, berarti bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik. Tidak usah paksa lakukan itu. Takutnya, iya kan sering tuh ada yang kayak gitu kan. Ibu merasa kenapa sih kita kan sudah muhrim, harusnya pelukan gandengan gitu ya. Banyak yang gak suka bukan karena tidak cinta sama ibu, bukan tidak cinta sama istrinya, bukan. Bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik. Ini di luar hubungan intim ya. Kalau suami istri mah gak pakai bahasa kasih, hubungan intim harus lah ya. Tapi di luar itu kalau ada suami touching kita apa itu dia bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ya. Kayak ini di gambarnya nih. Dia lagi masak, dipeluk istrinya, malah dipegang tangannya. Berarti tuh suami bahasa kasihnya sentuhan fisik. Kalau dapat suami yang bahasa kasihnya enggak sentuhan fisik, apa dia bilang? Apa sih lu? Apa enggak tertoreh perasaan kita, Bu? Untung ada ilmu istighfar, kita mundur langsung, astagfirullah. Daripada ibu digitukan, mendingan belajar bahasa kasih. Ya, mulai ini kita nanti ya. Ada lagi kah bahasa kasih Bu Aisyah? Ada kan, ada 5. Pelayanan. Tadi tuh kisah yang pertama tadi, yang istrinya dipuji-puji, dia malah nggak bahagia karena suaminya nggak angkat tempat sampah, ya, nggak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya. Kalau ada yang kayak gitu, itu bahasa kasihnya namanya pelayanan. Ibu, siapa yang suaminya? Kalau HP-nya ibu rusak, dia yang panik, dia yang betulin, dia ada. Itu suami saya tuh. Mas, HP aku rusak. Ingat ilmu lama kan? Kalau kita ngomong berdua sama suami agak manja dan nyaring. Ingat? Belajarlah pada Syahrini. Saya suka banget lihat-lihat itu. Oh, kayak gini ya, Masya Allah. Tapi hanya pada suami ya. Hanya pada suami ya, itu perbedaannya. Dulu gini, kalau dulu nih belum belajar. Ya, HP aku rusak. Sok-sok mandiri gitu kan. Sekarang, ya HP aku rusak. Muka dia tetap rata kan, namanya juga laki. Kenapa begitu? Banyak yang konseling.
jadi hang. Sini. Nah, kacamata apa segala macam, semuanya dia layani. Itu namanya bahasa kasih pelayanan. Ya. Yang kelima, menerima hadiah. Ada istri dikasih waktu sama suaminya masih kurang marem. Karena tidak pernah dikasih hadiah sedikit pun. 30 tahun bersama, kembang aja gak pernah dikasih. Ya, makanya selama 30 tahun suaminya udah ngomongnya baik, ya, sudah melayani, tapi apa ya? Masih garing. Karena rupanya sang istri ini bahasa kasihnya menerima hadiah. Ya, menerima hadiah. Oke? Sekarang kita belajar. Ini ada namanya teori baterai kasih sayang, ya. Ini yang mengucapkan Bapak Dr. Adi W. Gunawan, ya. Beliau mengatakan setiap manusia itu seperti ada baterainya. Ya. Rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Ya. Maksudnya apa Bu Aisyah? Gini. Sifat baterai kasih itu harus diisi setiap hari. Ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Ya. Ada kasus istrinya tuh tinggalin suaminya. Padahal kalau dilihat dari materi, cukup banget. Ya, cukup banget. Waktu ditanya, kenapa kamu tinggalkan suamimu? Mana ya? Saya sih kalau materi cukup, bahkan saya bikin apa aja, mau kemana aja saya bisa. Cuman saya ada sesuatu yang dia tidak penuhi gitu. Apa itu? Kan gitu. Nah berarti ini kan ada penyimpangan kan? Berarti dia indikasi baterainya dia itu udah lobet banget. Lobet banget. Apa sih isi baterai itu? Nih ya, harus diisi setiap hari. Sebentar ya. Ini yang tadi kita bahas. Kata-kata pendukung atau pujian, saat-saat mengesankan atau waktu, sentuhan fisik, pelayanan, atau menerima hadiah. Begini, waktu kita bayi, anak-anak bayi, sampai umur sekitar 1 tahun, bahasa kasih 5-5-nya ini kita berikan pada anak ini, betul? Berarti baterainya kita charge. Ada 5 baterai. Kita charge penuh. Ya. Bayi kan kita suka kata pujian kan? Kak Tintu, anak Umi cantik. Pokoknya kalau kita anak kita tuh pasti cantik. Kalau anak orang belum tentu. Oh, belum. Cantikan kamu, gitu. Itu narsisnya dari ibu-ibu begitu. Pergi puskesmas, gendong anaknya, lihat anak sebelah, cantikan kamu, gitu. Padahal untuk anak yang lain putih, dia hitam. Tapi kalau anak sendiri tetap ya. Itulah karena waktu kecil makanya anak-anak ini harus di-charge dengan kata-kata pendukung. Bayangkan kalau dari bayi nggak di-charge kata-kata pendukung atau kata-kata pujian. Wow, dari bayi udah lobet, ada yang begitu. Ya. Saat-saat mengesankan waktu, pasti bayi ini kan penuh ya waktu ya kita berikan pada dia. Berarti ke-charge juga. Sentuhan fisik jelas, bayi ini kita peluk, kita susui, kita ciumi, maka ke-charge juga baterai sentuhan fisiknya. Pelayanan, pasti kita layanin, dia popoknya kita ganti, bajunya kita ganti, kita suapin, itu pelayanan. Ya, kasih hadiah, oh jelas, kemana-mana lihat baju lucu, lucu banget, kita beliin, mainan kita beliin, begitu bukan anak-anak kita? Siapa yang enggak? Berarti kasihan dari kecil sudah kurang baterainya tuh. Ini waktu bayi semua dapat. Makanya Allah suruh kita ya memperhatikan dan mempedulikan anak yatim. Kenapa? Dari kecil mereka tidak kena charge ini. Bayangkan kalau dibuang ya, atau maaf ditaruh di panti, tapi kan satu pembina panti anaknya 30 ya.
gimana nge-charge-nya ini? Gimana mujinya? Paling ya Allah, kalau dipuji pun sebulan sekali, itu masal. Dengarkan bayi-bayi semua. Kalian ada bayi-bayi yang ganteng dan cantik. Wow, masal. Ya, iya. Sentuhan fisiknya gimana coba? Kira-kira. Paling cuman satu. Kan? Itulah makanya Allah minta kita sangat peduli pada anak yatim piatu. Kenapa? Dia kurang chargernya. Ibu siapa yang orang tuanya meninggal pada saat ibu sudah menikah? Ada? Sedih banget gak Bu? Padahal kita sudah menikah ya. Sudah ada juga yang suami kita sedih bagaimana pada saat itu anak-anak. Ya, jadi makanya apabila anak kita ibu sudah lakukan ini, alhamdulillah berarti baterainya penuh. Paham ya? Nah sekarang, tetapi di atas 3 tahun, ya, anak-anak tidak perlu di-charge 5-5-nya. Satu saja ya cukup. Dia akan tek. Paham? Sekarang ya, coba cek dari 5 bahasa kasih ini, anak pertama ibu kira-kira bahasa kasih utamanya yang mana? Contoh saya, anak pertama saya namanya Mas Lanang. Saya perhatikan dia, kan 5-5-nya tetap ada ya, tapi ada satu yang utama yang cepat kosong. Itu yang harus kita isi setiap hari sehingga dia bisa mengisi yang lain. Anak saya yang pertama, setiap dia melakukan apa-apa dia bilang sama saya, Bu, pinter gak aku? Bu, ya, cakep gak aku Bu? Bu, keren gak aku? Berarti bahasa kasihnya kata-kata pendukung pujian. Maka untuk anak yang ini gak usah kasih hadiah. Kasih pujian aja cukup. Ya. Anak kedua saya, Mas Priyo. Dikit-dikit, ibu di mana? Ibu di mana? Ibu di mana? Aku mau ketemu ibu. Ibu di mana? Ah gitu. Aku mau ketemu ibu. Aku mau ngomong. Berarti apa nih? Waktu. Maka kalau dia datang, sekarang kan dia praktek di Rumah Sakit Kerawang. Kalau dia datang saya duduk manis ngobrol. Ya. Anak ketiga, kalau datang desel-desel, peluk kita. Padahal laki-laki loh, Mas Kakung desel-desel. Ibu, pijit aku ibu, Bu. Ada istilah kita pijit namanya koeks. Bu, koeks aku Bu, kepala aku Bu. Bu. Emang kamu pusing nak? Enggak, pengen dipijit-pijit aja. Berarti bahasa kasihnya apa? Sentuhan. Jadi saya tahu kalau dia datang, ya nggak usah muji sama dia, nggak usah. Karena dia nggak butuh itu, dia nggak kosong. Yang dia kosong adalah bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik sudah. Karena dia laki-laki, saya tahu dia senang pijet. Anak-anak tahu banget ibunya pintar pijet ceritanya, pijetin sambil ngobrol. Gitu. Ya. Anak keempat sama, ya Bu. Aku tadi Bu main teater keren banget, ya. Aku jadi pangeran, bagus nggak Bu? Keren nggak Bu? Nah berarti dia pujian. Anak kelima juga dia ragil. Ibu, peluk lah. Karena saya tahu dia sentuhan, bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ya, untung gak ada yang hadiah ya. Jadi mulai 3 tahun ke atas, dari 5 bahasa kasih, itu tidak semuanya yang utama. Memang 5-5-nya suka, siapa yang gak suka hadiah. Tapi kalau bahasa kasihnya bukan hadiah, itu nomor 5 juga. Ya Bu?
Termasuk sudah dewasa kita sudah menikah. Ya. Sekarang setelah menemukan 5 dasar bahasa kasih, maka temukan bahasa kasih yang utama bagi pasangan. Coba ibu cek. Suami ibu, pasangan ibu, bahasa kasih utamanya yang mana dari 5 ini? Coba cek dulu. Ingat-ingat. Ingat-ingat. Ini sering bertengkar ini saya sama suami dulu. Suami saya ternyata bahasa kasihnya pelayanan. Makanya mengapa dia layani saya terus? HP rusak, kacamata rusak, dia layani saya terus. Saya baru sadar bahasa kasih saya sentuhan fisik. Gitu. Waktu saya dilayani seneng sih, cuman kayaknya bukan itu yang aku mau. Gitu kan? Iya. Ya bukan itu. Tapi karena saya tahu pelajaran ini tidak ada dari kecil, belum ada juga pada saat kita mau menikah, seharusnya mau menikah belajar ini nih. Termasuk itu tadi watak dan sebagainya ya. Nanti Rumil bikin tuh sekolah ya menjelang menikah ya. Anak-anak ibu-ibu semua masukin lagi di Rumil itu ya. Ya. Ya, saya harus bilang, ayah, aku minta peluk. Dan ingat tadi, baterai harus diisi setiap. Kalau ibu merasa bahasa kasih ibu sentuhan fisik, hari itu ibu rasakan suami udah meluk belum? Bukan hubungan intim ya, udah meluk belum? Kalau belum minta bu. Kenapa? Supaya kita nggak lobet. Kalau kita lobet bahaya. Ya, bahaya. Kita menjalani hidup bersama suami dalam perasaan hampa. Bukan itu yang kita mau. Islam tidak minta begitu. Mawaddah warahmah. Salah satu mawaddah warahmah harus tahu bahasa kasihnya. Suami saya bahasa kasihnya pelayanan. Saya juga baru sadar. Oh, makanya dia tidak suka disentuh. Saya karena bahasa kasihnya sentuhan fisik, saya merasa suami juga harus disentuh. Disentuh dia nggak suka. Saya perhatikan mau pelayanan. Maka kalau dia pulang benar-benar saya layanin. Ambil gelasnya, ambil airnya, ambil semuanya apa itu. Ya, itu namanya pelayanan. Maka seorang pasangan hidup yang bahasa utamanya pelayanan, ya, kemudian kita kasih dengan bahasa kasih yang lain, dia juga tidak bisa merasakan cinta istrinya padanya. Kenapa? Karena bahasa kasihnya yang ini nih baterai yang sebelah sininya itu adalah pelayanan misalnya gitu. Terkadang suami istri bahasa kasihnya berbeda seperti saya. Sekarang ibu cek dulu sebelum kita lanjut. Sudah dapat gak kira-kira bahasa kasihnya? Ibu dulu. Ibu senangnya apa dari 5 ini? Yang utama. 5-5-nya kita senang sih. Tapi yang utama apa? Coba ibu cek diri ibu dulu sebenarnya. Ada? Mbak Yanti apa yang utama? Sentuhan, oke. Siapa ibu yang bahasa kasihnya sentuhan fisik? Ada ya? Alhamdulillah. Ada bu? Ada ya. Cek suaminya, cek pasangan hidup ibu. Sentuhan bahasa kasih utamanya apa? Ada yang sama nggak? Ibu bahasa kasih utamanya sama dengan suami. Kalau ada tuh enak banget. Kita sama. Tapi biasanya nggak sama, jarang sama. Bisa paham ya, ini namanya bahasa kasih. Kita mau mengutarakan cinta, kita cinta sama suami kita karena Allah yang suruh. Tetapi di dalam diri suami kita atau diri kita
perjalanan hidup dari bayi sampai sekarang, ya, baterai 5 itu ada yang paling ujung, yang senantiasa cepat lobet. Kalau ini terpenuhi setiap hari, maka akan terpenuhi semuanya. Hidup kita penuh kasih sayang dan penuh cinta. Ya, udah dapat bahasa kasih yang utama diri sendiri. 5 itu aja. Ayo kita hafalin yang 5 dulu ya. Hafalin ya. Sampai di rumah cek semuanya. Bahkan khodimat kita cari bahasa kasihnya apa. Ya, supaya dia betah nggak pulang-pulang. Kecuali lebaran, ya. 1, ini nggak usah urut nggak apa-apa. Bahasa kasih ada 5. 1 bahasa atau 1 bahasa kasih pertama apa? Pujian atau kata-kata pendukung. 2 waktu atau 3 sentuhan fisik. 4 pelayanan. 5 hadiah. Cek dulu bahasa kasih utama pasangan hidup masing-masing. Kalau sendiri sudah kan? 5 biasanya gimana nih? Yang bisa langsung dapat berarti memperhatikan suaminya selama ini. Kalau yang bingung apa ya? Apa ya? Aduh ya Allah Bu, kemana aja? Adakah pasangan hidup ibu yang bahasa kasihnya pelayanan? Ada. Yang utama ya. Adakah yang bahasa kasih utamanya pujian? Ada juga. Ya, adakah bahasa kasih yang utama adalah sentuhan fisik? Adakah bahasa kasih yang utama suami ibu adalah dapat hadiah? Atau ibu belum pernah coba? Baik, sudah dapat ya? Yang pertama sudah dapat? Nah sekarang, kalau kita sudah dapat itu bahasa kasih, itu kunci menuju pernikahan yang langgeng tapi penuh kasih sayang dan cinta. Setelah kita paham, oh laki-laki otaknya begini. Setelah kita paham, oh watak dia begini. Setelah kita paham bahwa kekuatannya dia begini, kelemahan dia begini. Kita sekarang mengutarakan cinta kita dengan bahasa kasih sesuai ya baterai dari diri kita dan pasangan hidup kita. Ya, udah dapat? Kalau udah dapat 1 tuh keren tuh. Nah, untuk memperlanggeng atau mempertahankan cinta ini, maka cari bahasa kasih yang keduanya. Dapat? Jadi setiap diri bahasa kasih yang utama ada dan kedua. Saya bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik, bahasa kasih yang keduanya waktu. Ya, buat saya waktu berharga banget. Kayak gini nih buat saya berharga banget, waktu yang sangat mengesankan, tenang banget gitu. Ya. Suami saya bahasa kasih utamanya pelayanan, bahasa kasih keduanya pujian. Nggak ada yang sama kan? Nggak ada yang sama. Inilah yang bertahun-tahun kita menyatakan bahasa kasih kita dengan bahasa kita. Saya dikit-dikit peluk suami, padahal dia sering begini banget. Saya pertama kali dia begini langsung sreset. Untung istighfar, astagfirullahaladzim. Kadang itu yang bikin saya jadi mundur gitu kan. Nah itu ya. Terus saya selalu menuntut dia waktu bersama-sama. Padahal bahasa kasih dia yang utama bukan waktu. Jadi saya mencoba untuk menyatakan cinta saya, kasih sayang saya lewat bahasa kasih saya. Itu dia nggak ngerti. Sama seperti saya orang Arab, dia orang Cina. Saya bilang saya cinta sama dia, dia nggak ngerti.
Dia cuma lihat kita ngomong, bawel banget sih nih. Gitu. Ya. Bisa paham tentang bahasa kasih. Coba cek bahasa kasih suami kita. Suami kita lagi, suami ibu. Suami Anda masing-masing. Dan mulai nanti utarakan bahasa kasih kita yang dia punya. Suami saya pelayanan, setelah saya mengucapkan bahasa kasih saya sesuai bahasa kasih utamanya, itu luar biasa. Saya nggak mengutarakan dengan bahasa kasih utamanya dia aja anak 5. Apalagi setelah memberikan bahasa kasih utamanya. Ya, itu jadinya luar biasa baik banget dan terasa tidak ada kehampaan. Makanya banyak kasus begini. Kayak saya gini ya. Istrinya bahasa kasihnya adalah waktu ya dan hadiah. Oke. Suaminya bahasa kasihnya adalah pujian dan pelayanan. Nah, istrinya karena bahasa kasih dia adalah hadiah, senang menerima hadiah. Dia selalu setiap hari beliin suaminya barang-barang. Dibelikanlah baju hem selalu. Dan diminta besoknya pakai baju itu. Oke? Ya, suaminya pakai. Waktu dipakai istrinya pokoknya senang aja, sip dipakai. Tanpa ada kata-kata pujian. Padahal bahasa kasih utama suaminya adalah pujian. Oke. Sampai di kantor, ini bapak punya sekretaris baru lulusan ASMI. Selamat pagi, pagi. Ih bapak, ganteng banget. Ini aja udah salah nih. Pekerja wanita di kantor ngomongnya nggak boleh kayak bininya di rumah. Itu nggak intelek, tapi karena bahasa kasihnya bosnya ini adalah pujian. Kena nggak? Keisi nggak? Kecas nggak? Terus selalu dilayanin. Bapak mau apa? Kopi? Mau apa lagi Pak? Kecas lagi nggak? Masya Allah. Ini yang harus tambahkan lagi ya Bu. Cek bahasa kasih suami masing-masing. Sampaikan cinta kita lewat bahasa kasih dia. Bukan kita. Tadi keren banget sebetulnya seorang istri kalau dia sudah belajar. Bahasa kasihnya kan hadiah. Pas dia beliin, kan suaminya tuh pujian dan pelayanan. Harusnya, ya. Jadi istri ini lucu, waktu dia kasih hadiah, ya, itu cuman ditaruh saja gitu. Buat kamu. Itu belum melayani itu. Harusnya buka plastiknya, bukan gini. Iya. Pakai deh. Ingat bahasa kasih dia ada pujian ya. Keren banget. Alhamdulillah. Itu maka si suami yang punya bahasa kasih pujian dan pelayanan terpenuhi nggak? Terpenuhi. Istri ini konseling sama saya, Bu Aisyah. Saya selalu beliin dia baju bagus. Saya selalu beliin dia barang-barang bagus. Tapi kok kayaknya dia ya tidak biasa aja. Cara ngasihnya gimana Bu? Ya udah saya kasih aja nih. Ibu puji, ya ngapain puji? Dikasih aja syukur, lah. Nih ibu gimana sih? Nah, berarti ibu itu hanya memberikan cintanya lewat bahasa kasih dia. Paham gak Bu maksud saya? Kenapa kita harus cek dulu bahasa kasih suami? Kok kita sih Bu Aisyah? Iya, karena yang taklim ibu. Nah kalau yang taklim suami yang saya suruh Bu, cuman yang taklim ibu. Dan ibu juga kalau dia ibu ya, saya kasih waktu ya, coba kasih waktu. 2 bulan, ibu nyatakan cinta ibu lewat bahasa kasih utama dan kedua suami. Jangan minta dulu yang kita, jangan usah. Bisa Bu? Insya Allah ya. Setelah 2 bulan baru, ya boleh nggak? Aku juga mau dong setiap hari. Mau apaan? Di charge. Apa sih maksud kamu?
Bahasa kasih. Apa? Ya itu ada teknik bahasa kasih yang ada di tubuh kita itu. Rupanya ada 5. Ayah kan ini. Saya bilang gitu loh. Jadi suami saya itu setiap hari gimana caranya walaupun dia berat, tetap dia peluk saya. Karena bukan bahasa kasih utama dia. Saya bahasa kasih utamanya pertemuan fisik tuh. Tapi karena saya yang duluan talim, maka saya kadang-kadang tarik aja tangannya. Ya peluk. Ya. Terus dia gini doang. Kesel banget kan? Tapi buat saya digituin aja sudah ngecharge. Walaupun 3/4. Belum full. Habis gitu banget sih ya. Di awal-awal. Tapi lama-lama dia juga mulai paham. Oh, bahasa kasih istri saya sentuhan fisik. Sebentar aja, tapi setiap hari. Sama, dia juga pujian. Sebentar aja, tapi setiap hari dipuji. Tapi pujian kalau suami saya bukan pujian gayanya apa gagah atau enggak, bukan. Pujian tentang apa pekerjaannya. Ya. Wah, hebat banget, Mas. Ya. Tambah sekarang ininya ya, income-nya ya. Ya alhamdulillah. Walaupun mukanya begitu, alhamdulillah. Ketahuilah sebetulnya suami senang karena sesuai dengan bahasa kasihnya, tapi mukanya rata karena hormon testosteron. Kan dia laki banget. Nggak mungkin kita dapatin suami kita, Mas, keren banget ya kamu kerjaannya. Apa? Nggak mungkin. Mau suaminya begitu? Yes, begitu mau. Tetap ilmu tentang dia laki-laki harus kita dapat atau kita punya, ya. Iya. Yakinkan diri kita kalau kita melakukan kegiatan atau ya menyatakan cinta kita berdasarkan bahasa kasih utama dan kedua suami kita, itu dia senang dan charge baterainya penuh. Tanpa dia harus memuji kita. Kecuali suami yang bahasa kasihnya pujian, pasti itu muji. Bu Esa cara ngeceknya gimana sih? Ngecek aja coba. Siapa yang suaminya setiap hari muji? Berarti bahasa kasih dia pujian. Balikin, kita juga harus puji dia. Pujinya bukan sekedar ya bagus, keren, bukan. Sebut apa yang dilakukan, ya. Abi, aku terharu banget deh Abi, iya gitu ya. Terharu banget deh Abi bikinin aku kopi tiap pagi, ya. Jadi betul-betul tulus dan sebut apa yang ibu puji, kan gitu, ya. Sekarang siapa yang suaminya, ya itu tadi yang saya bilang dikit-dikit meluk tanpa ibu suruh dari dulu, terutama kalau di jalan, ya meluk dikit-dikit meluk. Ada kemarin 2 pekan lalu, sebelum Ramadan ya, saya ikut di satu seminar, suami istri depan itu suaminya meluk melulu, usap-usap kepalanya gitu, ya penceramahnya ngomong dia ketawa, dia gini-giniin istrinya. Saya di belakang langsung mengidentifikasi bahasa kasihnya sentuhan fisik. Ini kalau istrinya nggak ngerti bahaya ini. Istrinya lah itu. Bu Yanti. Bayangkan. Terus waktu break saya ngobrol. Saya tanya sama istrinya, kalian berapa tahun sudah menikah? 17 tahun. Oh, Masya Allah. Suami kayak gitu ya. Suami mesra banget ya. Ya Allah, Bu Aisyah itu dari dulu. Itu namanya bahasa kasih sentuhan fisik. Cuman saya nggak mau kasih tahu. Kenapa? Nanti seminar. Saya cuman bilang bersyukur ya. Ibu suka nggak disentuh? Suka banget. Saya udah langsung tahu bahwa bahasa utamanya juga sentuhan fisik. Udah. Kalau dia misalnya dipeluk dan saya dari belakang saya lihat istrinya begini, oh pasti saya seminarin dia. Saya harus selamatkan keluarga ini. Tapi istrinya juga membalas. Dia rambut suaminya digini-giniin. Bayangin nggak? Apa nggak iri kita di belakangnya? Ya Allah. Langsung astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena kebetulan suami bahasa kasih utamanya bukan sentuhan fisik. Saya langsung bilang bersyukurnya suami istri ini, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Jarang sekali yang begini, yang bahasa kasih utamanya sama. Jarang sekali. Ya. Ada satu kasus lagi. Suaminya yang konseling ini sebetulnya. Udah lama baru ingat-ingat. Suaminya
Bahasa kasihnya hadiah. Wow. Hadiah. Hadiah sama bahasa kasihnya pelayanan, ya. Istrinya bahasa kasihnya sentuhan fisik dan bahasa keduanya pujian. Ya. Istrinya tuh ngeluh terus. Dia merasa suami saya nggak cinta sama saya gitu ya. Karena apa? Bahasa kasih berbeda. Suami bahasa kasihnya apa tadi? Beri hadiah dan pelayanan. Istrinya sentuhan fisik dan pujian. Ini nggak berhijab istrinya ya. Suatu ketika istrinya minta izin sama suaminya untuk latihan fitness dengan personal training, PT. Dan personal trainingnya laki-laki. Suaminya karena nggak dong tentang bahasa kasih, dia iyain aja. Ya boleh deh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Personal training akan sentuh dia, salah ibu, begini, betulin tangannya. Salah ibu, belakangnya, betulin. Personal training kan gitu, perutnya bu, betulin. Ibu, udah 1 bulan kan, udah 1 bulan fitness. Ya ampun ibu, udah cantik banget. Kena gak tuh bahasa kasihnya? Sentuhan fisik dan pujian. Kira-kira terjadi hal-hal yang diinginkan gak? Itu langsung baterainya ngecas, jatuh hati nggak sama pitinya ini? Pernikahan sudah 7 tahun. 7 tahun dia tidak dapat bahasa kasih yang sentuhan fisik dan pujian. Suaminya tetap ngelayanin. Suaminya ngelayanin loh, jangan salah loh. Uang belanja dikasih ya, AC rusak dibetulin sama suaminya. Pelayanan bukan itu? Tapi kalau bahasa kasih utama pasangannya bukan pelayanan, itu tetap dia tidak rasa dicintai. Ini seringnya jadi sumber masalah juga. Selain hal-hal yang lain tadi yang tentang watak suami laki perempuan. Ya. Ini baru saya kasih di Rumil ya. Kenapa? Sudah mendalam di Rumil ini. Tempat lain belum lah. Kecuali kalau sudah dengar YouTube ya. Ya. Jadi cek dulu bahasa kasih suami. Sudah dapat? Yang kedua apa? Sekarang sudah bisa cek bahasa kasih anak sendiri masing-masing. Yang pertama dan kedua. Lakukan charge baterai setiap hari dengan bahasa kasih yang mereka utamakan. Bisa jadi apa Bu Aisyah? Itu anak akan jadi anak soleh, soleha. Itu anak akan menjadi anak yang merasa kebutuhan emosionalnya terpenuhi. Saya 21 tahun ngurus narkoba ya Bu, 3 tahun terakhir LGBT. Itu ternyata karena orang tua, salah satunya ya, tidak ngerti bahasa kasih anak. Anak yang gak suka dikasih hadiah, cuman senang dikasih waktu dan pujian, oleh ibunya dikasih hadiah terus. Senang sih, cuman sayang, bunda beliin sesuatu. Karena ibunya bahasa kasihnya kan hadiah. Anaknya gini doang, oh. Kenapa? Karena bahasa kasih anak ini adalah waktu. Ibunya, udah ya bunda pergi ya. Menurut bundanya hadiah sudah cukup. Itu anak cuma gini doang. Taruh aja di lemari. Karena bahasa kasih utama dia bukan hadiah. Tapi kalau anak yang pertama misalnya bahasa kasih utamanya hadiah, itu kelihatan Bu, ibu kasih hadiah tuh langsung loncat-loncat, mukanya berbinar ya. Dan dia hadiah itu sangat selalu dia simpan. Ibu, siapa yang masih pakai cincin kawin? Coba lihat tangan ya. Itu kemungkinan besar bahasa kasih pertama atau keduanya hadiah itu. Karena orang yang tidak bukan bahasa kasih pertama dan keduanya hadiah, itu gak suka pakai. Kasihan banget ibu udah gak muat. Makanya zaman dulu bagus cincin yang zaman dulu tuh, bisa digedein. Iya kan? Karena sederhana banget. Besi, emas digedein. Ya, iya. Saya bahasa hadiah itu nomor berapa ya? Nomor 5 lah. Makanya kalau suami nggak kasih apa-apa nggak apa-apa juga. Asal dipeluk aja sebentar, udah beres. Udah itu. Kasih hadiah. Sebentar saya ingat dulu ya, ada nggak ya? Enggak. Tapi nggak marah. Ya,
Iya. Terus saya nggak dipuji pun nggak marah. Nggak marah. Karena bukan itu bahasa kasih utama saya. Aja 15 menit ngobrol-ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa-ketawa, dipeluk sebentar beres. Charge langsung. Ya. Terus banyak yang bisa saya lakukan. Saya bikin modul, saya nulis buku. Ya, semangat. Sampai sini ada yang mau tanya dulu. Supaya pulang sudah mulai mendeteksi bahasa kasih. Ya. Ya, boleh Ibu? Ada mic kah? Nggak ada ya. Ibu suaranya kalau ada mic? Iya. Mumpung ada waktu kita tanya ya. Karena bahasa kasih harus paham. Ya. Pakai ini sayang, mic-nya? Iya. Boleh? Punten Ibu supaya kita kenalan sebut nama ya. Ya, alhamdulillah. Saya Desi dari Tanah Baru. Alhamdulillah ini pernah dibahas di sekolah, saya punya sekolah. Oh iya. Karena setelah dideteksi sama psikolog, SMP SMA siswa kami banyak yang bahasa kasihnya rendah. Apa tadi itu? Tidak terpenuhi, kurang cas ya. Jadi mau nggak mau disosialisasikan sama kami tim guru. Ya. Yang jadi masalah ya tadi itu dokter kalau beda bahasa kasih. Anak saya yang kedua itu sentuhan fisik. Ya. Saya dan suami nggak sentuhan fisik. Nah, Ibu apa bahasa kasih utamanya Ibu apa? Saya kayaknya kata-kata pujian. Oh, yang kedua? Apa ya? Ibu aja dulu Ibu. Ibu suka diapain sih? Sukanya kalau dikasih reward, ih keren kamu hebat, kamu pintar gitu. Pujian satu. Saya pujian. Kedua apa? Waktu? Kalau fisiknya waktu ya. Iya. Ya. Suami saya pelayanan. Pelayanan sama waktu ya, berkualitas. Waktu ya. Gitu. Ada yang sama Ibu, suami? Sama-sama suka waktu ya, bahasa kasihnya ya. Kayaknya gitu. Oke. Yang anak Ibu? Nah, anak pertama kayaknya hadiah. Yang jadi masalah, dia udah punya usaha sendiri, kuliah di Bandung. Jadi kadang-kadang saya ngasih apa gitu ya. Ngasih apa? Kan udah mandiri gitu loh. Ya. Itu yang pertanyaan anak yang pertama. kedua bahasa kasih kedua. Jadi cari setiap Harus orang. Cari ya, dua, bukan satu aja ya Bu. Dua, karena ini baterainya kan ujung-ujung. Ini yang utama, ya. Yang utama ini kalau misalnya yang kedua lagi kita charge dari sini nih, gitu kan? Itu keren banget. Dia akan nge-charge baterai-baterai yang lain. Ada dua, yang ini di ujung sini dan yang sini. Paham ya kenapa dua? Walaupun waktu kecil harus diisi semuanya, lima-limanya. Sampai sekitar umur 3 tahun. Kapan itu tidak diisi, wah itu jadi masalah tuh. Ya, anak-anak penyimpangan itu, ya setelah saya perhatikan orang tuanya, tahu nggak kenapa? Dia tidak ke-charge baterainya, lima-limanya. Sejak kapan? Dalam kandungan. Kenapa? Denial ibunya, kenapa? Anak tidak diharapkan. Bahkan mau digugurkan. Berarti dari dalam kandungan tidak ke-charge itu 55 baterainya. Itu waduh ya. Cilakanya dapat sentuhan lingkungan yang salah, maka jadi salah. Kenapa? Karena anak-anak yang di lingkungan cari masalah itu ya, sebenarnya bukan cari masalah. Dia ingin kompensasi ya 5 bahasa kasih ini. Tapi dengan cara yang salah. Jadi gitu. Jadi cari 2 Bu. Apa tadi hadiah sama kira-kira? Yang jadi pertanyaan gimana kalau kita nggak punya itu gitu loh. Justru kita yang jadi dia ngusel-ngusel saya geli. Terus dia protes gitu. Ngusel ke mama geli, ngusel ke ayah geli. Aku mau ngusel sama siapa gitu. Maksudnya gimana kalau emang kita beda sedangkan dia kayaknya perlu banget gitu. Iya. Kalau kita justru itu. Karena kita seorang ibu, ya sudahlah ibu yang memenuhi kebutuhan keluarga dan kita yang taklim, maka kita yang harus kerja keras, ya bukan mengalah, mengikuti cara bahasa kasih mereka. Ibu latihan gimana caranya supaya ibu nggak geli? Iya itu ada nggak caranya? Dia leher kemana-mana loh dok. Padahal anak perempuan, tapi kok saya geli ya? Apa saya nggak biasa atau gimana? Lah ibu gimana bisa jadi dia? Bukannya sentuhan fisik tuh Bu. Kata ibu langsung. Dan anaknya udah dapat materi ini di sekolah, jadi dia protes. Aku perlu ya gitu. Jadinya adakah cara biar kita bisa pelan gitu loh? Jadi gini. Kalau ibu didesel di belakang geli, berarti memang belakang ibu sensitif. Maka sini, jadi bilang gini, jadi kayak anak saya, karena dia bahasa kasihnya sentuhan fisik atau peluk, dia ngomong,
peluk. Nah kalau peluk kan kita di sini, peluk kita yang meluk dia. Enggak semua badan ibu geli kan? Bagian mana yang tidak geli coba? Sini geli nggak? Kalau ibu memeluk geli nggak? Daerah-daerah leher. Nah, kalau ibu meluk gini geli nggak? Enggak. Nah, lakukan itu, ya. Jadi kalau dia mau desel-desel, kamu mau peluk ya, sini sayang sini. Jadi dia suruh ke depan, kita peluk, ya kita peluk. Jadi caranya gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak yang berupaya mengikuti bahasa kasih dia, terus siapa yang mau ngecas dia? Hati-hati, ntar dia dicas orang lain loh, ya. Dicas orang lain. Kecuali sudah umurnya dan ibu nikahkan. Berharap suaminya, nah kalau gitu ibu cari mantu, lihat dulu kira-kira bahasa kasihnya apa nih. Cocok nggak sama anak gua nih. Kalau bahasa kasihnya juga nggak sama dia, mah kasihan banget itu. Ya, anak ibu bahasa kasihnya sentuhan fisik, suaminya bahasa kasihnya pelayanan. Waduh, ya itulah. Ya, jadi ke depan aja Bu, depan. Anak laki-laki saya juga tuh yang kedua tuh ibu peluk gitu. Saya sebenarnya geli, cuman saya tahu ini bahasa kasihnya, saya diem aja. Kan dia nggak lihat kan dia di belakang kan. Karena laki-laki kan, ya. Tapi dia selalu peluk belakang saya. Ibu, iya nak, kita peluk kepalanya. Sini ke depan. Pipinya kita. Tangtung. Itu kan juga sentuhan fisik, ya. Jadi diajarkan bahwa tetap kena sentuhan fisik tapi di depan kita, gitu. Sini nak. Iya. Seru ya? Iya. Mau cepet pulang Bu? Ngeliatin bahasa kasih suami yang mana ini. ya. Ingat harus di-charge setiap hari. Kalau bahasa kasih suami kita pelayanan, ibu harus minimal pas dia di rumah layani. Minumnya lah, makannya lah, apanya lah, ya. Biasanya suami yang bahasa kasihnya pelayanan seneng banget bebenah. Maka terpaksa kita ikut berdiri bebenah. Aduh, saya kalau lihat dengar kotak-katik, saya tanya sama khadimat saya, Mbak, Bapak lagi ngapain? Rapiin lemari. Hah? Rapiin lemari? Aduh. Supaya ikhlas istighfar Bu. Karena menurut saya ngapain lapin lemari Ramadan ntar aja kenapa sih? Gitu kan? Karena bahasa kasih saya bukan pelayanan menurut suami saya sebagai bahasa kasih pelayanan harus bersih rumahnya gitu kan? Ya ampun, dalam hati saya, mbok ya duduk-duduk di sini sama bininya. Karena bahasa kasih kedua saya waktu. Akhirnya kita bikin, karena dia pelayanan saya waktu, maka saya bebenah sambil bikin waktu yang menyenangkan. Ya, ya sekali-sekali saya deketin diri gitu ya. Peluk ya. Kotor tangan, biarin pakai ini. Ya, itulah namanya mensiasati atau ngatur strateginya agar bahasa kasih keduanya terpenuhi. Ini apa sih yang terjadi sebetulnya di otak kita, Bu? Di otak kita, ya. Nah ini, di otak kita. Watak di sini kan kita selama ini kita jejalin ini ya. Watak di sini, emosi di sini, ya. Di sini ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman, ya kan? Ya, ini ada lobus temporalis. Lobus temporalis itu isinya kan Asmaul Husna, ya. Yang bagus atau yang dahsyatnya dalam Islam, agar bahasa kasih itu semua juga terpenuhi, maka kita nyalakan Asmaul Husna. Terutama apa Bu? Ya namanya juga bahasa kasih. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif. Ya di sini. Itu tambahannya kita. Nah, tetapi menghadapi anak-anak yang belum bisa lagi kita suruh untuk selalu berzikir, ya, maka kita harus tahu bahasa kasih dia apa. Agar apa? Agar dia ya merasa dicintai gitu. Dengan bahasa yang benar. Sama kalau saya pergi ke Cina, ya, saya terpaksa harus belajar sedikit bahasa Cina untuk bilang I love you-nya, ini gitu kan. Ya. Harus belajar sedikit lah untuk kita mengadaptasi supaya dia ngerti. Sampai sini bisa sepakat ya Bu? Iya, sekarang ada lagi yang mau tanya, silakan. Ngecek bahasa kasih, ayo. Oh Ibu, ya.
Oh ibu, saya kira di situ. Mangga ibu. Nama siapa bu saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Irma bu. Ibu? Irma. Irma, baik Bu Irma. Saya mau nanya, kan suami saya kan itunya kan Bahasa kasih. Bahasa kasihnya sentuhan fisik sama pelayanan. Oke. Nah, tadinya kan kerjanya di Jakarta. Sekarang kerjanya di luar daerah, di Iya. Pekanbaru. Itu gimana bu caranya? Oh, Bingung kan? Iya takut. Ibu bahasa kasihnya apa kalau ibu? Ibu deteksi bahasa kasih ibu apa? Sentuhan fisik juga. Sentuhan fisik. Oh, wah kalau ketemu seneng banget dong. Emang sering Pelukan gitu. Ibu kalau lagi tugas di mana santai. suami kalau boleh tahu? Kenapa? Tugas di mana? Pekanbaru. Pekanbaru. Ibu tidak ikut ke sana? Enggak, karena anak-anak sekolah di sini. Oh, berapa Iya. bulan? Berapa kali ibu ke sana? Enggak, suami saya pulang sebulan sekali. Oh. Padahal dicas disuruh setiap hari. Cuma kalau cuma video call aja, kadang-kadang alah gitu-gitu aja. Oh gitu ya, ya Allah. Tapi kan nggak bisa nyentuh. Iya, Bukan pujian ya kata ini ya bahasa kasihnya ya. Sentuhan fisik dan Pelayanan. pelayanan. Oke. Ya sudah. Kalau saya Bu, waduh, saya ikut itu. Untung suaminya bukan sentuhan fisik. Kalau saya, ya, kalau saya punya bahasa kasih suami saya sentuhan fisik, sebisanya sering ketemu. Gimana caranya? Ya, gimana caranya tuh? Nah, untuk sementara ya sudah. Kalau memang dia pelayanan juga sebetulnya nggak maksimal kan kalau hanya lewat video call gitu ya. Ya, pada saat beliau datang, dua itu harus terpenuhi. Untuk sementara ya, untuk sementara ya. Mudah-mudahan ibu ada jalan keluar, bisa suami yang kembali kerja ke Jakarta itu yang diminta, atau ibu yang ke sana bawa anak-anak. Kalau saya sih bawa anak-anak ke sana, gitu. Kalau saya ya, iya. Kalau bahasa itu tadi, kalau bahasa kasih utamanya suami nggak sentuhan fisik, mungkin cuman misalnya waktu dan pujian itu enak. Di telepon kita puji aja terus. Waktu kan itu tadi kan, dengan kita teleponnya waktu. Dan kita puji aja terus, itu terpenuhi gitu. Cuman karena dia sentuhan fisik, ya sudah. Untuk sementara, ya kalau beliau datang, itu ibu nggak boleh kemana-mana. Oke, ya. Iya, ada taklim juga nggak usah ikut. Ya, ya, ibu layani suami, sentuh terus ya. Mudah-mudahan dia ke-charge walaupun sebulan sekali ya. Itu rindu banget dong ya. Udah berapa tahun menikah? 12 tahun. Masya Allah, berapa lama pisah-pisahan? Kalau ini baru proyeknya baru 6 bulan. Oh baru 6 bulan ya, baru 6 bulan ya. Oke, iya. Doa lagi Bu, doa lagi mudah-mudahan dia di Jakarta. Iya, nggak selamanya di daerah, Iya. kadang-kadang di Jakarta, kadang-kadang Karena di luar. suami-suami yang bahasa kasihnya sentuhan fisik itu sebetulnya kalau dia mau ngomong nih, cuman mungkin suami ibu santun ya, maunya ditemenin terus. Iya. Ya menurut pengalaman gitu, menurut riset ya, biasanya kalau yang suami sentuhan fisik itu mau kemananya sama-sama terus. Ya, makanya ibu monggo atur sedemikian rupa Iya. kalau beliau pulang dilayani ya. Ya makasih Bu. Makasih, Seneng banget ini ya. Jadi waktu pas dikasih pengumuman bahwa suami akan pindah keluar kota, apa perasaannya pada saat itu Bu? Gundah gulana nggak? Gundah gulana ya? Oh iya ya, baik banget ibu ya. Kalau saya, Mas, aku ikut. Ya, untung suami saya nggak bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik. Jadi dia pergi kemana-mana sendiri, saya nggak ikut nggak apa-apa. Yang penting sudah dilayani sampai di rumah dilayani, minum paling penting tuh minumnya, makannya, ya, barang-barangnya kecil-kecilnya. Atau kalau dia lagi kerja, saya harus ikut itu. Cuman kalau lagi datang plekmatis saya, ya Allah, maaf ya Mas, apa mau tidur? Ya gitu. Ya baik, tadi ibu sebelah sana ya. Di sebelah sini Bu. Sebentar ya Bu. Di sebelah sini dulu ya Bu, nanti kita ke sana ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurius, Ya Bu. mau bertanya. Siap Ibu. Alhamdulillah dulu ya Ustaz ya. Hari ini kita dapat materi yang benar-benar baru sekali ini saya mendapatkan. Oh, Masya Allah ya. Ini kalau seandainya ada satu ibu dan bapak itu udah umur 70 tahun ya, Iya. di atas 60 tahun gitu. Mungkin kalau bahasa kasih yang lain masih bisa, tapi kalau yang namanya fisik rasanya udah sama-sama tua lah, nggak usah gini-gini lah gitu ya.
Gitu. Nah itu bagaimana gitu kan, kadang perempuan suka berpikir seperti itu, udahlah nggak perlu begitu-begituan. Ini ibu gitu cerita tentang diri ibu? Enggak, Oh belum, bukan, saya no belum. kirain. Kalau langsung diri ibu langsung saya kasih tips. Enggak, soalnya Gitu. ada seperti itu ya, sama-sama tua lah, kita nggak usah perlu bahasa fisik, nggak usah perlu deh yang Masak fisik. yang lain, pelayanan, hadiah, waktu masih bisa gitu. Tapi ya seperti itu bagaimana gitu. Ya. Mohon keterangan penjelasan. Terima Sentuhan- kasih ya Ustaz. Terima kasih ya ibu, masya Allah. Sentuhan fisik kan nggak selamanya yang dikategorikan hubungan intim bu. Dipeluk aja gini. Pegang tangannya, peluk, gitu aja bu. Pegang tangannya, peluk, usap-usap. Karena deh ibu ya, suami yang bahasa kasihnya sentuhan fisik itu terus-terusan kepengen disentuh fisiknya. Daripada orang lain yang sentuh, ya kan? Karena memang baterai dia yang tempat charge-nya adalah baterai sentuhan fisik. Jadi bukan hubungan intim bu, sentuhan fisik itu. Dibelai aja, dipegang tangannya, atau dipijit-pijit. Isek-isek, tahu isek-isek nggak bu? Nah di belakang tuh, itu sentuhan fisik. Ya, isek-isek. Atau bahkan dia yang meluk kita biasanya. Yang penting istrinya jangan begini. Itu sakit hati tuh. Suami yang bahasa kasihnya sentuhan fisik, dia akan sering sentuh istrinya. Please, kalau istrinya bahasa kasih utamanya bukan sentuhan fisik, tahan bu. Ya Allah. Ya, kenapa? Itulah bahasa cintanya pasangan kita. Itu kaitannya sama kerja otak soalnya, sama sistem saraf. Ini kan listrik bu. Tubuh kita tuh listrik. Baterainya itu adalah 5 tadi. Agar listrik ini jalan. Hidupnya itu menjalani rumah tangga itu penuh gairah jadinya. Penuh rasa. Ada juga orang bertahan rumah tangga 30 tahun tapi bu gimana suami? Ya gitu deh. Ngerti-ngerti aja Bu Aisyah. Loh kok ngerti-ngerti aja? Kan ibu yang harusnya ngerti suami ibu. Ya saya mah ya terima aja. Kan gitu ya. Itu sayang. Bukan nggak boleh, boleh aja berumah tangga gitu. Cuman sayang banget. 30 tahun bersama-sama, tapi isinya nggak ada gairahnya, nggak ada cintanya, nggak ada kasih sayangnya. Itu yang tidak mawaddah warahmah itu nanti. Maka berupaya terus kita bertaklim di sini untuk mencari itu bukan? Bahkan sudah dapat sebetulnya cuman lebih kuat lagi, dilanggengkan lagi kayak gitu. Ya. Nah teknik ini sebenarnya teknik yang supaya lebih mudah untuk menjalankan listrik di tubuh masing-masing diri kita. Ya Bu? Iya. Dan tidak usah malu. Siapa ibu yang bahasa kasih utamanya menerima hadiah? Bilang sama suami, ya aku seneng banget ya hadiah yang kamu kasih. Waktu kamu kasih waktu ijab kabul, aku simpen loh sampai sekarang. Ya? Ya ibu gitu ya? Iya. Jadi bilang aja, ya. Menurut teori, katanya bahasa kasih harus di-charge setiap hari. Cuman sayangnya aku bahasa kasih utamanya menerima hadiah. Apakah setiap hari harus menerima hadiah? Ya, hadiah itu nggak mesti barang ibu. Ibu dibawain kue, dibawain gorengan, dibawain coklat. Siapa suka dibawain coklat? Itu kan? Itu adalah bahasa kasih menerima hadiah. Ya, ibu seneng nggak kalau setiap hari? Seneng banget. Kadang-kadang coklatnya beda-beda, nah kayak gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, ibu tadi mana mic-nya? Oh, ada di sini sayang. Kesini dulu ya sayang ya. Nanti habis itu pas saya jelasin, mic-nya boleh dijalankan ke sana ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dokter Aisyah, Ustazah, aku mau nanya. Kan Namanya sayang? Nama aku Mariani. Ibu, sudah menikah kah? Aku sudah menikah, Okay. tapi belum diberi momongan. Oh gitu, baik. Terus? Aku mau nanya nih, kalau misalkan suami aku kan ininya pelayanan sama kayaknya sih antara waktu dan pujian. Tapi lebih ke waktu sih. Waktu, oke. Pelayanan dan waktu suami ya. Terus? Sedangkan aku itu sentuhan fisik sama waktu. Nah. Jadi gini, dokter. Dapat nggak ibu tuh selama ini? Nah itu yang saya mau Nggak, gimana caranya ya? Jadi selama ini saya nggak pernah dapat, sedangkan di rumah itu kan saya belum ada momongan ya. Jadi kayak terasa sepi, hampa gitu. Gitu ya, ibu sedih jadinya. Udah berapa tahun ibu nggak ada momongan? Udah 4 tahun.
Oh, barangkali itu juga tuh bahasa kasih ibu tidak terpenuhi, energi ibu tidak ada, rahim ibu tidak ada energinya. Makanya orang yang belum hamil-hamil, dokter kan suka bilang ibu kecapean. Ya, kenapa? Listriknya nggak ada. Iya, charger baterai itu adalah bahasa kasih tadi. Ya, jadi gini, boleh nggak? Bisa ngobrol berdua nggak? Kan sama-sama waktu seneng. Ya, ceritain tentang modul hari ini. Dan sampaikan, saya juga dulu pertama kali belajar ya tentang bahasa kasih. Saya bilang sama suami saya, ya bahasa kasih aku ternyata sentuhan fisik. Makanya itu tadi, dia saya suruh sentuh pertama mukanya gitu. Gitu tadi. Gitu-gitu, biarin aja Bu. Nanti lama-lama ya akan menjadi biasa. Sampaikan juga bahwa Rasulullah SAW juga bilang, apabila suami istri itu berpegangan tangan, maka dosa-dosanya akan turun atau jatuh dari ujung-ujung jarinya. Berarti bahasa kasih sentuhan fisik itu memang ada di agama kita dan dianjurkan, ya. Rasulullah SAW itu sama cucunya luar biasa. Ibu tahu kisahnya cucunya, anaknya Zainab, namanya Umamah itu, ya. Rasulullah kalau sholat berjamaah itu Umamah digendong loh, gendong. Nanti pas sujud ditaruh di samping, pas nanti habis mau naik lagi digendong lagi, gitu itu. Itu apa luar, nggak apa ya, kita kalau lihat ya Allah seorang nabi, seorang rasul sama cucunya begitu. Kenapa? Beliau mau nge-charge bahasa kasih cucunya ini yang penuh. Bayangkan, Hasan Husain diajak main apa? Onta-ontaan. Ya, kadang disuruh duduk di sini, sebelah sini Hasan, sebelah sini Husain. Umar bin Khattab pernah berkata, ya Hasan Husain, ya, kamu menunggangi kuda yang luar biasa, Hasan Husain bingung, siapa kudanya? Itu di bawah, oh Rasulullah. Terus Rasulullah melirik cucunya, iya, tapi mereka pengendara kuda yang luar biasa. Bayangin itu, dikasih pujian, dikasih kata-kata sanjungan. Ya, pernah juga Zaid ya duduk di sini, ya salah satunya Hasan atau Husain duduk di sini, ya dipeluk, sentuhan fisik bukan? Didoakan, ya. Itu memang harus begitu sebetulnya supaya listrik ini nyala ini. Sehingga hidup kita enak nyaman, ya. Dan karena ini banyak yang belum paham, nggak apa-apa disampaikan. Rupanya ada teori penelitian tentang bahasa kasih, ya, supaya yang listriknya ini sampaikan aja gitu. Karena kalau ibu bahasa kasihnya charge-nya kosong, ovum tidak ada energinya. Ya. Rahim juga tidak ada energinya, ini yang membuat lama punya momongan. Apalagi ibu kan pemikir ya, kalau kelihatan wajahnya ya apa-apa dipikirin, ya Allah, kelihatan banget gitu. Suaminya pasti yang mau buru-buru aja ya. Pendiam juga, oh sama-sama pendiam dong ya. Iya, dibilang aja ya. Bu, sampaikan ya sama suami ya, dalam waktu luang, nggak usah marah-marah, tenang-tenang aja ya. Ada lagi tadi, sudah sampai mana tadi mic-nya? Ibu, sudah sampai mic-nya? Belum? Oh maaf. 2 lagi kali ya, habis itu kita tutup supaya nanti kita siap-siap untuk sholat zuhur. Saya barangkali mau sholat di masjid. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin tanya kalau Ibu punten namanya Bu? Ibu? Oh iya. Ya. Nama saya Ires. Iya Pak, Ibu? Ires. Ibu Ires. Ya, Iya. baik Ibu Ires. Saya mau tanya, tadi kan Ibu kalau untuk menjelaskan anak-anak bisa kita deteksi dengan gampang gitu ya kalau bahasa kasih anak-anak. Tapi bagaimana kalau bahasa kasih pasangan? Ketika saya merasa misalnya suami saya ini kayak flat banget. Jadi kalau ibu tadi bilang siapa yang masih bingung tentang bahasa kasih suaminya, saya masuk yang bingung. Oh kayaknya. gitu ya. Nah ini gimana tipsnya untuk mendeteksi bahasa kasih yang tepat yang pertama dan kedua tadi gitu ya. Untuk kita misalnya mengobservasi kayaknya gimana sih gitu yang tepatnya. Terus yang kedua ini sebenarnya pengalaman seorang teman gitu ya. Dia bilang bahasa kasih suaminya itu sentuhan fisik. Lalu menurut dia sudah memenuhi itu. Tapi sayangnya tetap ada wanita lain gitu. Dia padahal dia kayaknya menyentuh secara fisik hampir tiap hari misalnya memeluk atau apa. Nah kalau seperti ini bagaimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ires.
untuk kita mendeteksi bahasa kasih pasangan, itu lihat apa yang paling sering dia lakukan selama ini. Ya, paling sering dia lakukan, gampang kok itu. Gampang kok, orang yang bahasa kasihnya pujian, itu selalu ngomongnya pasti ada, keren gak gue? Atau dia menceritakan sesuatu tentang apa yang dia lakukan dan kelihatan banget bahwa dia senang dipuji gitu. Itu ketahuan kalau bahasa kasih yang senang pujian itu. Bahasa kasih sentuhan fisik apalagi itu paling sering kelihatan itu. Paling sering kelihatan itu ya. Saya sering dari jauh aja kalau lewat jalan suami istri jalan, saya udah tahu langsung itu bahasa kasihnya apa salah satunya ya. Karena itu gampang sekali kelihatan kalau bahasa sentuhan fisik ya. Yang sulit itu adalah kalau kita bahasa kasihnya hadiah dan kita nggak pernah kasih hadiah. Jadi nggak pernah lihat respon dia. Ya. Coba nanti dicari kalau bahasa kasih utamanya udah dapet nih, ya. Tapi bahasa kasih keduanya kok yang pelayanan enggak, sentuhan fisik enggak, pujian enggak, kan gitu ya. Kemudian apa ya? Coba sekali-sekali kasih hadiah. Kalau dia dikasih hadiah seneng banget dan dipakai hadiah itu, berarti bahasa kasihnya menerima hadiah. Ya, kayak gitu. Suami saya tuh kalau dikasih hadiah dia cuma lihat aja, beli di mana? Gitu doang. Habis itu taruh lagi. Oh berarti bukan hadiah dia, bukan hadiah, ya, bukan hadiah. Tapi kalau suami saya, dia telepon saya, kamu lagi ngapain? Oh saya lagi bebenah lemari mas. Oh seneng banget ya, seneng banget ya. Oh bagus, lanjutkan. Oh itu berarti pelayanan. Itu seneng banget itu suami saya, ya. Aduh. Terus kalau bahasa kasihnya apa tadi? Sentuhan fisik sudah, apalagi tadi? Pujian sudah, hadiah sudah, apa? Waktu. Kalau dia dikit-dikit ya melarang kita pergi dan selalu sama dia, itu waktu. Kalau suami saya nggak pernah larang saya pergi. Nggak pernah dia larang saya pergi. Ya. Pokoknya saya udah minta izin, terus waktu dia bilang iya, ayah terima kasih atas restunya, aku terharu banget ya. Itu kena dia, kenapa? Bahasa kasih keduanya adalah pujian, kata-kata sanjungan. Sama Bu, kita juga nggak ada yang ngelarang. Kalau pergi. Ya. Barangkali mau ngelarang suami kita, kalau suami kita mau ngelarang udah terserah dia gitu ya. Iya. Baik. Tadi kalau suami saya bahasa kasihnya sentuhan fisik, tapi kok ada perempuan lain ya? Itu sesi yang kemarin tuh Bu kita bahas. Itu bukan suaminya yang salah dan bukan istri yang salah. Ada makhluk lain. Ada perempuan lain ini yang memang niatnya mau harta dan harta. Ya, ini jadi ada faktor luar lagi. Ya. Jadi pertanyaannya lagi lebih detail. Taunya bahasa kasih suaminya sentuhan fisik setelah berapa lama nikah? Kalau dia sudah 10 tahun nikah, baru tahu tahun ke-9 dan dia punya perempuan lain di tahun ke-5, itu berarti terlambat. Terlambat dong. Ya. Tapi kalau dari awal emang sudah tahu, makanya dia selalu lakukan sentuhan fisik, terus masih juga seperti itu tadi, itu ada memang ya modus pelakor di situ. Jadi itu yang perlu ditanya lagi Bu. Tapi kalau sudah terlanjur gimana? Berdoalah. Untuk apa? Untuk dijauhkan pelakor ini dengan kata-kata. Bayanginnya apa? Masih ingat waktu itu Ibu apa? Dorong ke laut. Itu doa otak kanan, imajinasi, visualisasi. Atau antara suaminya dengan perempuan itu ada tembok Cina yang nggak bakal bisa ketemu, bisa begitu. Ya, kalau sudah terlanjur ya sudah kita doa, tarik kembali suami, ya, dengan betul-betul niat menambah lagi banyak ilmu-ilmu untuk ya bisa mendeliver rasa cinta yang cocok dengan bahasa pasangannya. Ya. Zaman dulu nggak belajar kayak gini ya Bu. Pokoknya, cuman kenapa awet-awet zaman dulu ya? Nggak ada media sosial. Iya tuh Ibu berapa tahun Bu? 60 tahun? 50 tahun, subhanallah, Masya Allah. Karena zaman dulu itu tadi itu faktor-faktor pencetus luarnya yang nggak ada. Ya, alhamdulillah. Kalau zaman dulu, bapak-bapak kalau memang dia pergi keluar kota dan susah baliknya, dia jelas-jelas nikahin.
Kakek saya orang Makassar, tapi dia selalu misalnya ya ada tugas ke Malaysia, dia nikah juga di Malaysia, tapi jelas. Gitu. Oke, ada lagi? Satu lagi. Oh, di depan. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hira, Dok. Ibu Ira? Iya. Ya. Ini kan berbicara tentang dengan pasangan ya, Dok. Iya. Saya mau pertanyaan saya ini tentang orang tua saya. Iya. Usia pernikahannya udah 37 tahun. 37 tahun, ini. ya, baik. Kemudian kalau dibilang berantem ya berantem kecil-kecil, namanya makin tua kan makin sensitif ya, Dok. Iya, betul. Nanti kesenggol dikit, papi ini, tapi ngedumel aja gitu, namanya mak-mak. Yang disentuh, yang disenggol siapa? Maksudnya kesenggol. Kesenggol, nggak sengaja. Maksudnya nggak tersinggung dikit. Oh, gitu. tersinggung, kesenggol kirain senggol sentuhan fisik. Tersinggung dikit, aduh papi ini nanti. Ibu saya ceritanya, kebetulan saya sudah menikah dan masih tinggal sama orang tua. Ya. Jadi mungkin ibu saya, papi tuh, tapi ngedumel jadinya. Begitupun dengan ayah saya. Kemudian nanti, iya mami tuh ada aja pokoknya 2 hari sekali lah atau 3 hari sekali. Tapi maksudnya harmonis aja gitu, saling cinta dan segala macam. Ya kayak dokter bilang, rumah tangga zaman dulu lah. Iya, betul. Masih nggak ada masalah yang besar dan ini masih mesra-mesraan. Nah, pertanyaan saya ini kan tentang pasangan dan kayaknya bukan nggak mungkin ya, agak susah untuk saya menjelaskan tentang ini di hubungan mereka. Oh, untuk orang tua. Ya, untuk orang tua, materi ini maksudnya bahwa gini loh Pak, papi tuh punya bahasa kasih begini dengan usia beliau yang sudah cukup tua ya. Nah, pertanyaan saya, kebetulan karena saya masih ada di rumah, bisa nggak saya sebagai anaknya nge-charge supaya supaya ya dua-duanya bahagia selalu gitu, intinya bukannya apakah ini bisa berlaku untuk orang tua atau hanya antara pasangan? Ini berlaku untuk semua manusia ya. Bahkan ini kan bayi aja, bahasa kasih kita kan sudah nge-charge ya. Kan udah di-charge dari kecil, dari bayi ya. Cuman ya umur 3 tahun tidak semuanya perlu di-charge gitu. Hanya 2, satu di sini, satu di sini gitu ya. Kalau untuk orang tua karena mereka sudah sepuh, kita perhatikan dulu bahasa kasih ibu kita. Apa? Ya, bahasa kasih ayah kita. Kita bisik-bisik. Kapan bisik-bisiknya? Ya, kalau lagi santai. Ya, kalau sama papa tahu nggak? Jadi bikin omongannya jangan seminar kayak seperti ini. Lama nanti 3 jam. Papa, tahu nggak Pak? Ternyata langsung aja ngomong bahasa kasihnya mama itu Pak. Bahasa kasihnya mama menurut ibu apa? Ibu Ira apa? Sentuhan fisik? Sentuhan fisik dan pujian Pak. Tapi itu harus setiap hari Pak di charge-nya. Bapak bikin ya, coba cek ya. 2 minggu aja deh. Papa sentuh mama, peluk Kak, usap-usap kepala. Kalau mama agak apaan sih Papa? Langsung puji, mama tambah cantik kalau gitu gitu ya. Coba gitu ya Pak ya. Ya, oke. Satu dulu, jangan dua-duanya, satu aja dulu. Satu dulu 2 minggu, ya. Nah, habis itu mamanya. Mama, bahasa kasih, papanya Mbak Ira apa bahasa kasihnya? Oke. Selama ini udah dilayanin nggak sama mama? Ya. Oke, bilang aja sama mama. Ternyata bahasa kasih papa tuh pelayanan. Selama ini yang mama layanin terus pasti papa suka tuh Ma. Gitu aja. Kalau orang tua tuh nggak usah mama salah, nggak boleh kita disalah-salahin. Selama ini yang mama layanin tuh papa suka tuh. Kalau mama layanin terus tambah suka tuh. Tapi kasih pujiannya Pak Ma. Karena papa tuh bahasa kasihnya ada pujian juga gitu. Yang bener, coba deh 2 minggu, lihat deh, tambah mesra. Bisa aja kamu, gitu kan? Nah, coba begitu. Nah, adapun orang tua kalau kita tinggal di rumahnya mereka, dia cerita sama kita, biarkan itu sebagai teknik releasing pada dirinya. Kita jadi garbage can, dari tempat sampah aja nggak apa-apa. Dan nggak usah juga dipikirin banget. Kenapa? Mereka habis curhat sama ibu, habis itu dia mesra kok. Sementara anaknya mikir, gimana ya papa ya? Gimana? Udah peluk-pelukan di dalam.
Ya kan? Nah iya, maka jadikan tempat sampah aja. Oh gitu, kasihannya mama. Tapi mama hebat, sama papa bisa oke terus sampai gitu aja terus. Pujian, betul. Sesuai bahasa kasihnya. Betul. Charles, iya bisa. Tapi tadi ajarkan juga, nggak apa-apa kok ini pakai bahasa kita aja nggak apa-apa. Ya, umur berapapun tetap harus ada chargernya. Buat apa? Buat listrik di tubuh kita. Masalahnya itu, kan sebelum kita meninggal ini nyala terus kan? Iya, umur berapapun. Ya, berikan cinta kita sesuai bahasa kasih utama. Karena bahasa kasih 55 kan ada. Ya, tapi cari bahasa kasih utama dan untuk melanggengkannya cari bahasa kasih yang kedua. Oke? Bu Aisyah, ya. Tanya. Bahasa kasih kita itu bisa berubah nggak urutannya ataupun bisa jadi berubah-berubah nggak? Jadi seiring waktu mungkin jadi yang berubah. Iya berubah. Yang tadi pertama apa, kedua apa, jadinya apa sama apa gitu. Enggak berubah. Enggak berubah dia. Kenapa? Dia urutan baterainya kan waktu di dalam tubuh dia udah diatur semua gitu. Cuman yang di pinggir itu apa sebagai bahasa kasih pertama, itu tadi salah satu dari 5 ini gitu. Walaupun ini 5-5-nya kita butuh nih. Nggak kayak contohnya misalnya kayak saya gini, kan sentuhan fisik dan pujian. Tapi saya kok jadi mikir nggak apa-apa nggak dipuji asal dikasih hadiah gitu. Nah jadi maksudnya kan jadinya kan. Itu sebetulnya bukan berubah bahasa kasihnya tapi kompensasi. Kompensasi itu, ya udahlah biar saya udah mendingan. Karena kan bisa jadi bahasa kasih Bu Vera yang menerima hadiah nomor 3. Jadi dia langsung nyambernya ke situ gitu. Gitu kan? Iya. Iya pasti senang banget. Ini nge-charge-nya soalnya, bagian nge-charge-nya. Dia letaknya gitu sih kan tempat charger. Berarti tuh. ini bisa kita aplikasikan ke mertua, ke ipar. Iya, apalagi mertua, gitu ya. makanya cek bahasa kasihnya apa mertua kita. Ya. Alhamdulillah udah meninggal sih Bu. Saya ingat dulu, Masya Allah, almarhumah ibu mertua saya itu ya bahasa kasihnya itu adalah kata-kata mendukung ya dan pelayanan. Ketemu sama ibu ya sudah kita pasti puji dulu, ibu mertua dulu ya puji. Ibu suruh apa saya, anak saya harus diapain saya ikuti, itu pelayanan kan. Iya, alhamdulillah. Udah ya, kita tutup ya. Iya, tapi sampai sini bisa ditangkap maksudnya ya kajian hari ini ya. Ulang-ulang lagi dulu 5 bahasa kasih. 1, pujian. 2, waktu. 3, sentuhan fisik. 4, pelayanan. 5, hadiah. Temukan bahasa kasih utama dan kedua dari siapapun. Kalau kita mau menjadi komunikator cinta yang efektif. Kan kita yang menjadi kan? Karena kenapa kita semua? Karena kita yang taklim. Ya, iya, oke. Terima kasih, maaf lahir batin. Insya Allah, ya. Kita nanti jumpa setelah Syawal, panjang umur, semua sehat walafiat ya. Insya Allah negara aman, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Aisyah. Ibu-ibu, saya mau mengingatkan besok tolong hadir kajian Abi Maki dan pembukaan MTQ di masjid ya ibu-ibu ya. Tadi seperti yang saya sudah informasikan, besok adalah jam 8. Mulai jam 8 sampai jam 10.30. Jadi kalau misalnya ada waktu, ibu-ibu tolong hadir. Besok kajian Abi sekaligus juga pembukaan MTQ Rumil. Apa? Ya, Abi Maki. Iya, kajiannya ada tapi di masjid dan sekaligus sebagai pembukaan MTQ seperti itu. Jadi MTQ Kamis, Jumat, Sabtu dan hari Minggunya kita ada Nuzulul Quran hari Minggu pagi jam 8 juga. Dan ini Pak Sutri kalau yang hari Minggu, jadi silakan bawa suaminya masing-masing ya di masjid. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.